Halo, selamat sore rekan-rekan Karangasem Mini Movement. Berjumpa lagi bersama saya Bewak Matirasa di acara Indie Corner. Oke, welcome back again di channel Indie Corner. Oke, saat ini saya sedang bersama Gus Lenju. Apa kabar, Gus? Baik, Sehat? sehat. Selenggara Masa pandemi ini kemana aja udah? di rumah aja. Ternyata beliau di rumah aja. Kan himbauan pemerintah, ya kita harus Oke. saling menghormati lah. Udah lagi kita akan ngobrol banyak bersama beliau. Nantikan terus di channel Indie Corner. Nah, Gus, bisa diceritain sedikit nggak tentang siapa sih seorang Gus Lenju itu dan gimana sih keseharian seorang Gus Lenju itu? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu atau yang belum tahu, boleh deh diperkenalkan dulu. Biografi. Ya. Kalau nama lengkap sih sebenarnya I Gusti Bagus Kusuma Atmaja. Cuma dari kecil dipanggilnya Gus Lenju. Ini Gus kebetulan yang namain asisten rumah tangga saya sendiri. Kok bisa begitu ya? Kenapa bisa dikatakan Lenju? Entah ya. Apa ada kepanjangannya? Nah, itu kurang tahu juga. Yang jelas sampai sekarang awet sekali nama itu, dan mungkin memang hokinya di situ kali ya sampai sekarang. Iya, iya. Ya, dari kecil dipanggil gitu Gus Lenju. Kalau mungkin ketemu lagi dianya mau pengen saya tanya tuh asal usulnya dari mana. Oh, berarti ART yang tadi Gus sebutkan itu sudah tidak bekerja lagi di Udah lama. tempat, sudah lama. Oke. Saya masih kecil SD. Masih kecil. Berarti Gusnya lahir di Karangasem. Kerasem Oke, berarti. di rumah sakit. Iya dong. Nah, untuk keseharian sekarang nih Gus Lenju sedang ngapain aja sih? Entah itu ada proyek atau apapun, sedang sibuk bekerja atau gimana? Kalau di tengah pandemi, kalau pekerjaan sih masih ya lanjut, karena dari sebelum pandemi udah 2016 udah bantu-bantu istri jualan Jualan ya? online. Ya, ya, ya. Terus ya setonggara sekarang sudah bisa buka secara langsung juga. Buka toko? Sebelumnya toko. Sekarang di pasar. Oh, di pasar. Boleh dong sekalian dipromoin buat Ya, teman-teman namanya kita. Unishop Bali. Nanti di follow IG-nya di sini. Di sini. Ya, Oke, jadi jadi Unishop itu jualan apa? jualan Terus? ya aksesoris, perabotan rumah tangga. Oh, aksesoris. Ya, nggak gengsi-gengsi lah ya. Ya. Karena uang receh itu sangat berarti. Nah, jadi Gus Lenju itu selain kesibukannya di pasar juga membantu istrinya. Nah, Gus Lenju ini juga memiliki sebuah studio ya. Jadi studio rekaman di daerah mana itu? Pesagi ya? Pesagi. Daerah Jalan Pesagi. Jadi awal mula terbentuknya sebuah studio itu pada dasarnya seperti apa sih, Gus? Kamar tidur. Oh ya, kamar tidur. Ya. Berarti kamar tidur disulap ya? Kamar tidur. Awalnya kamar tidur. Mungkin karena kecintaan saya terhadap musik terlalu dalam nih. Asik. Dulunya hanya nyanyi, main gitar. Tapi semakin lama, semakin dalam kecintaan saya, dan main musik itu ternyata nggak harus di panggung aja, Ya, nggak tahu dasar main alat musik sama nyanyinya aja. Ternyata musik itu kita harus dalami juga secara teknisnya. Secara teknis. Ya, entah itu dinamika, EQ-nya seperti apa, karakter kita seperti apa, ya mesti sangat luas kalau kita dalami. Jadi itu yang saya manfaatkan sampai sekarang, dan Stongkare berkat beraninya mengambil sebuah keputusan meninggalkan
pekerjaan saya Pekerjaan di, ya? di pariwisata. Oh ya tuh, dulunya di pariwisata ya katanya. Pariwisata. Oh, Jadi seorang waiter. ya, ya, ya. Jadi skip di waiternya, langsung banting setir, tiba-tiba memutuskan diri menjadi seorang seniman. Seniman ya. Ah, Pokoknya sepanjang tahun-tahun kemarin juga sebelum corona ini, Gus Lenyu juga aktif di permusikan juga ya. Sebelum membuat studio ini ada juga, Gus Lenyunya sudah duluan berkarir di musik. Nah, ngomong-ngomong soal musik nih, sejak umur berapa sih Gus Lenyu ini bermain musik itu loh, kecintaan terhadap musik, kecintaan terhadap ya teman-teman di sini kan supaya menjadi inspirasi juga bagi teman-teman di rumah. Kalau kecintaan terhadap musik itu udah mulai sejak kecil, SD. Oh, sejak SD. SD. Tapi kecintaan terhadap seni memang dari kecil, Iya. dari belum sekolah. Kalau udah namanya alat musik, entah itu alat musik tradisional, modern, saya sangat suka. Nari Jadi, juga pernah, nari juga ya? nari juga pernah. Jadi nggak gengsi-gengsi lah kita namanya mempelajari budaya leluhur, Benar. gamelan, nari kan nggak pandang genre lah. Benar. Apalagi Jadi- sekarang kan cewek juga main gamelan Ya, kan. benar. Kalau cewek mainnya gitu saya seneng lihat. Apalagi Jadi- cantik-cantik ya. Iya. Jadi instrumen pertama yang Gus Lenyu pegang ini adalah Gitar. gitar ya, gitar. Jadi awal mula di berkesenian itu memakai gitar. Jadi Harus nginap di tetangga. harus nginap gitu. Harus tetangga. Kenapa bisa begitu? Kok bisa seperti itu? Kan Kecil. mainnya kan gampang di rumah aja. Beli gitar, main di rumah. Gitar sih ngelah. biar stemanya biru kan tahu genjreng-genjreng. Kayak saya dulu gitu, genjrengnya biar biru nggak tahu kunci. Awalnya gitar nggak punya. Gitar nggak punya, main ke tetangga baru ada gitar. Oh, Jadi gitu. diajarin sama tetangga main gitar. Ya. Kunci dasar. Kunci dasar. Jadi sampai nginap-nginap lah di tetangga. Oh ya sampai nginep ya. Pokoknya setiap keluar dari rumah udah disuruh bawa koper aja sama ibu. Tidak sengaja diusir secara Desir, halus. secara halus. Oh itulah namanya perjuangan untuk mencintai sebuah Cintai. kesenian itu memang banyak pengorbanan ya Banyak dari segi pengorbanan. waktu, modal pun juga tidak sedikit Modal ya. ya. Ya benar. Nah selain di berkesenian nih khususnya seni musik, apa menjadi kesibukan Gus Lenyu juga sebelum ini? Mungkin dari segi apa di ekonomi kan sudah tadi sudah punya bisnis. Mungkin untuk kegiatan lainnya apakah ada? Hanya sebatas sebagai sound engineer, musik arranger di Karangasem. Karangasem. Ah, Nah ini juga ada banyak juga teman-teman nih yang melihat Gus Lenyu sering di panggung bersama band legend di Bali. Ada Lolot Band. Nah, siapa sih Gus Lenyu ini di posisi Lolot Band ya, menjadi seorang apa sih? Karena bajunya kan sudah pegawai band. Ya bisa dijelaskan Gus, untuk teman-teman di rumah siapa ini Gus Lenyu? Jadi saya seorang kru dari vokalis Lolot Band. Oh ya, jadi Ah, kru gini ya, apa namanya bersifat pribadi krunya Pak De Lolot Ya apa jadi semua? masing-masing artis udah punya orang kepercayaannya Oh, sendiri, iya. udah Wah. punya krunya sendiri-sendiri. Berarti intens sekali nih kalau Pak De punya kru harus turut. Apakah gimana sih sistemnya seorang Ya. Pak De Lolot itu dengan ada buahnya dengan karyawannya? Apakah yang galak-galak atau bagaimana? Senang mengajak kru itu gimana? Kalau pengalaman selama di Lolot sangat menyenangkan, Menyenangkan. dari kru-krunya Jelas sampai Lolot. artis-artisnya. Selama hampir 3 tahun saya ada Lumayan di juga ya lama. manajemen. Lumayan. Di manajemen. Iya. Orangnya asik-asik, Asik-asik ya. nggak pernah ngomongin orang. Tapi nyebelin. Tapi nyebelin karena saya korban bully. Iya. Orangnya sangat menyenangkan. Dari teman-teman kru sampai artis-artisnya semua humble, bahasa Humble. kerennya ya humble.
Saat menyenangkan biasa aja sharing, tidak ada yang meninggi satu sama lain, tidak ada. Sampai manajernya pun sama. Jadi kita di sana sistemnya sangat friendly sekali. Kerja itu nggak tegang, Ya, ya. sangat menikmati. Mati ya. Jadi kalau dari Pak De bawa sendiri ya bawaannya asik-asik aja. Asik ya, santai. Jadi nggak killer yang nggak seperti apa ya, susah buat jelasin ya. Yang jelas orangnya Enak ya, enak diajak sharing asik-asik juga. aja, enak diajak sharing. Jadi konser juga dapat melalui Lancong juga ya, Ya. ketemu teman-teman Bali rocker dimanapun berada di seluruh Bali ya. Jadi enak. Saya sebenarnya senang seperti itu, ingin. Tapi saya di rumah aja dulu. Cuma yang lebih penting sih menjadi seorang kru itu tanggung jawab kerjanya. Tanggung jawab. Karena kalau memang dari sisi penonton sih kelihatan kayak apa ya? Kalau istilah Balinya melali. Bali ya. Ya, melali, nggak Ya. sekedar melali karena tanggung jawab dari kenyamanan artis ketika dia udah perform nantinya ya harus sesuai dengan keinginan ya dan sesuai dengan kebiasaan. Ya, benar. Kembali lagi ke karakter. Itulah maksud saya, musik itu sangat luas untuk dijangkau. Kalau kita udah tahu sampai tekniknya, alatnya bagaimana, ya itu sangat menjanjikan sih untuk sebuah tunjangan nantinya ke depan. Oke. Karena kan kalau ngandelin di atas panggung aja ya nggak selalu kan untuk kelas-kelas kita. Jadi ketika kita punya hal yang tidak orang lain punya, sama halnya kalau nyanyi dan gitar kan udah banyak. Kalau teknis seperti ini kan yang lebih mendasar kan tidak semua orang Ya, benar. bisa. Jadi itulah pentingnya kita mencari peluang kalau mau menjadikan musik sebagai pegangan ya kita harus tahu sampai seluk-beluknya. Belum. Nggak sekedar kita ini tahu Bukan doangnya hanya aja. basic aja ya. Memang kalau kita kerja sama orang yang profesional, mau nggak mau kita dituntut harus menjadi pro juga ya. Ya. Bukan hanya di senang-senangnya saja yang diambil, tapi susah. Begadang juga ya. Begadang. juga harus kuat tuh, Wajib. karena inspirasi seorang musisi itu Begadang. ya rokok, begadang, alkohol. Ya. Woi. Mungkin untuk suka duka di Lolot Band itu ada apa banyakan gimana ada suka duka di selama mengkru di Lolot Band? Kalau sukanya kita nggak kesepian. Enggak sih band ya. Kerja kita canda-canda, happy, kita menikmati pekerjaan kita, nggak ada beban. Kalau dukanya itu ketika ada dua nih dukanya selama perjalanan mungkin. Kenapa itu? Kayak dulu biasanya di perjalanan kita harus on time nyampe-nya, namanya di jalan. Oh iya. Mungkin kita ada teknis di mobil ada atau masalah, macet, ya, macet. Ada Kalau kita berusaha profesional nyampe, kadang udah jalan kita tepat waktu, ternyata di jalan ada kendala lain. Ya, benar. Mobil ada masalah Belum atau hujan mungkin lagi ya, macet. cuaca buruk. Ya, cuaca buruk Benar-benar. yang memang benar-benar jarak pandang kita terbatas kan udah nggak mungkin. Iya, iya. Terus kalau di panggung sih dukanya apa ya? Kalau di panggung itu sampai sulit saya nyari dukanya di mana. Berarti kebanyakan sukanya ya. Saking happy-nya. Ya, benar. Kalau dukanya apa ya? Mungkin kalau ini sih karena kita artis kita itu konsernya pakai wireless. Kadang kalau dia ada yang pakai drone, Ya. sinyal tabrakan sama wireless gitarnya jadi putus-putus. Kadang itu sih yang kendala karena kan mengganggu kenyamanan Nyamanan ya. kenyamanan playernya juga. Oh gitu. Ya. Berarti harus benar-benar pro ya menghandle itu. Jadi teman-teman bisa belajar juga dari Gus Lenju sebagai seorang arranger juga, engineer juga, penulis lagu juga ya, pokoknya banyaklah inspirasi yang kita dapat dari Gus Lenju. Nah, meninggalkan sebuah pekerjaan ini sebagai seorang waiter dulunya, apa yang membuat Anda bisa selesai gitu loh bekerja sebagai seorang waiter? Karena kan di pariwisata
pariwisata itu kan basicnya ya bisa dibilang pendapatannya juga lumayan gitu. Ya. Walaupun kita tahu pekerjaan sebagai seorang hotelier tuh Hasilnya ya menjanjikan. benar. Ada service. Kenapa sih ada, bisa selesai? apa ya? Kalau nyaman. Apalagi cita-cita dulu kerja di kapal pesiar. Ya. Cita-citanya udah ke kapal. Nah, ternyata ketika dijalani sangat berat meninggalkan musik. Ya. Kita pariwisata nggak mungkin dong libur tiap Sabtu. Iya, Karena weekend kan Oh. masa ini Ya. penambangan Penambangan. Jadi penambangan konser-konser tuh service. banyak yang diambil hari weekend, sedangkan Ya. di hotelier juga weekend itu juga Penambangannya di penambang sana. juga benar-benar. Ih, pengalaman banget nih, aku juga gitu nih sebenarnya. Di satu sisi pengen ngeband, di satu sisi nggak bisa meninggalkan pekerjaan ya. karena kita Akhirnya terikat. galau ya. Malam Galau. minggu itu aduh galau, kepikiran pemain, Stres, kepikiran galau. kerjaan itu. Ya, saya mengerti, paham betul bagaimana menjadi seorang hotelier dan mempunyai hobi bermusik. Jadi seorang Guslenyu ini tidak hanya suka di musik, tapi ada ya suatu duka di musik juga. Ada nggak itu sebuah kejadian atau bagaimana itu Anda menjalani di dunia musik ini selama bertahun-tahun? Apa sih dukanya dulu nih? Kalau dukanya menjadi seorang Guslenyu nih di perjalanan bermusik dari SD, apa sih yang membuat Guslenyu ini bertahan sampai sekarang itu loh? Hal yang paling penting dalam hidup saya dan benar-benar tidak bisa membuat saya meninggalkan musik, karena pencapaian saya sampai saat ini merasakan yang namanya juara festival, merasakan yang banyak pencapaian itu dari kerja keras sendiri. Dulu selain belajar sampai ke tetangga, rela nginep biar dapat terus pegang gitar. Itu untuk memiliki sebuah alat musik saya harus rela menabungkan uang bekal sekolah. menabung ya. Dan gitar pertama yang saya miliki itu pemberian dari paman. Paman. Agak bising sedikit karena kita ada di sebelah jalan raya. Itu dari paman, terus mereknya Osmond, gitar klasik yang masih gede. Ya. Setelah itu saya nabung pengen punya gitar listrik. Saya beli gitar listrik paling mahal dalam hidup saya saat itu. Saat itu ya. Itu dijual di Karangasem, salah satu toko kaset terkenal di Kota Amlapura. Aku nggak tahu ya di mana itu. Ya di situ pokoknya. Itu harganya 150. 150. Ya, 150.000. 150.000 ya waktu itu kan ya sedang. Gitar elektrik kan. Oh ya. Ya, terus. tapi pede saya pakai manggung. Pede. Waktu itu belum mengenal gini ya. Belum ada. Sekarang pokoknya main-main aja, yang penting happy. Yang penting aja. main walaupun tangan sampai luka-luka ya nggak masalah. 150.000. Terus nabung lagi, beli yang lebih baik. Terus mulai bikin lagu. Hasil tabungan ke Denpasar, rekaman. Sambil belajar. Apa sih? Terus Benar. banyak hal lah yang saya selami selama penjajakan masa ya. belajar. Berarti lebih banyak kesukanya ini kalau dari pendapat saya. Nah, jadi karya-karya Guslenyu ini sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang dipublikasikan ini hanya beberapa saja. Gimana nih? Yang saya tahu kan banyak tuh lagu-lagu yang dulu featuring, entah solo, banyak itu. Kemanakah lagu-lagu tersebut dulu? Masih disimpan. Masih disimpan rapi ya? Ya. Padahal kalau menurut saya itu lagu-lagu yang dulu tuh bagus-bagus, harus ya di-up lah sesekali gitu. Jadi nggak hanya lagu solo ya, jadi beliau juga sudah punya album. Gimana sih guys proses pembuatan album ini?
yang berujung lumayan lama nih dari pencapaian seorang Gus Lenyu ini, dari membuat lagu-lagu single-single dan sampainya berujung pada album. Di tahun berapa ya waktu itu ya? 2016 albumnya. ya. Tapi lagunya udah dari lama-lama. Ya, waktu gimana sih Gus? Boleh ceritain sedikit nggak tentang album yang bertajuk apa sih? Agate Hanata. Agate Hanata. Gimana sih cerita penggarapan album ini? Cerita penggarapan album, kalau masalah penulisan lirik sih udah lama. Udah lama ya. Terutama yang bertajuk Agate Hanata yang jadi apa ya? Jadi, title albumnya. Ya, title album. Itu sebenarnya udah ditulis dari 2012 Main lama. akhir. Ya, nah udah lama. 2012 itu saya tulis pas ada saya nonton berita kerusuhan di LP kalau nggak salah, Di LP Kerobokan. Kerobokan. Saya lupa tahun berapa, cuma saya balik ingat lagi. Iya, iya. Terus entah kenapa saya bikin lagu itu, bikin liriknya secara apa ya? Secara orang-orang, secara Ya, secara orak-orak, orang-orang dulu. secara orak-orak. Tapi nggak nyangka kok tumben ya bikin lagu bahasanya begini. Karena Dalam sebelumnya sekali artinya itu dalam. karena nggak pernah sebelumnya nulis lagu Bali kan, jadi coba-coba akhirnya lahir Agate Hanata karena terinspirasi dari kerusuhan itu. Terus saya rekam pakai gitar aja, saya up di YouTube. Terus Banyak yang gini juga, banyak yang lihat juga, banyak yang nonton juga. ya lumayan Oh, komennya lah positif lah banyak. positif. Lanjutkan untuk merekam. Dilanjutkan untuk merekam, cuma belum kesampaian, masih dikit sebatas itu aja di YouTube. Ya, ya. Terus nulis lagi, muncul Percuma Lanjut Pang. Oh. Itu lagunya menceritakan apa sih? Itu awal mulanya gini nih. Dulu Kayaknya kan dalam banget kayaknya. dulu kan masih zaman baru-baru Facebook, ada grup-grupan tuh kan. Oh, iya. Ada grup beda kasta, beda agama, kasta apa lagi tuh. Hah? Nah, di grup itu sebenarnya bukan saya yang punya, cuma Ya. saya gabung di grup. Gabung. Oh. Saya lupa namanya, cuma status dia masih ada di grup itu. Statusnya siapa ini? Saya nggak kenal Oh, karena orang yang tidak dikenal. iya orang nggak Iya, dia iya. dia nulis, kalau nggak salah garis besarnya, salah nggak sih kita itu menjalin hubungan sama orang yang beda agama, Iya, yang iya. mungkin kastanya beda gitu. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya permasalahan ini masalah umum deh di Bali. Kalau nggak agama ya namanya kita hidup Ya. di daerah yang berbeda-beda, tetap satu Indonesia satu bangsa. Iya. Akhirnya saya coba mendalami, saya ada di posisi dia, apa tekanan yang mungkin dihadapi, mungkin dari segi orang tuanya atau mungkin dari segi, tapi saya tulis secara garis besar. Terus saya coba bikin pakai alat seadanya, pakai laptop saya rekam, saya featuring sama Ge Yun, Ge Tari. Oh, Tari, ya, ya. Sama nongkrong dulu di salah satu warung di Karangasem. Setelah itu saya coba rekam, saya up di YouTube. Nah, naik lagi. Niat udah serius nih, pengen bikin hal yang, pengen konsep yang benar-benar rekaman di Iya, studio. Namanya terkendala dana, ya udah deh, jalanin aja dulu. Kapan-kapan bisa baru. Akhirnya karena udah lama miskomunikasi sama Ge Yun sama Ge Tari, dia menikah, dia udah lama kita lost kontak. Karena saya merasa ya udah deh nggak apa-apa, kan lagunya saya sendiri juga yang Ya. buat. Ya udah saya bikin sendiri. Lanjut ketemu sama teman-teman, sama 7 bersaudara, akhirnya bantu konsep. Akhirnya garap Jadi dibawain versi bandnya. versi ya, bandnya, versi Oke. bandnya sama siapa, Gus Day, Ya, bagus di jelas 21. S21. Dibantu, akhirnya kita rekaman di Di mana itu? situ. yang sekarang jadi Yang sekarang jadi
gitaris bandnya. Jadi bos Jadi saya. Jadi dulu rekaman Ya. dia di V Studio ya. 2015 ya. 2015 2015. di V Studio tempatnya Om Doni Lolot. Drummernya masih bewok waktu itu. Masih bewok. Bewok. Terus gitarisnya dia basisnya Basisnya Nopit Nopit. ya, masih Nopit Nopita. Terus Oke, jalan oke, lagi lama-lama punya alat sendiri. Jadi rekamannya di kamar, beli alat-alat segala macam, hasil tabungan kerjaan, Ya, akhirnya menyelesaikan albumnya di rumah. di rumah ya setelah ada semua peralatan recordnya. Jadi sebuah kamar disulap menjadi studio. Jadi yang artinya namanya adalah L16 Home Studio Recording. Ya mungkin bisa promosi sedikit Gus Lenju untuk tempat recordingnya. Terus sudah jadi album. Yang pedih-pedihnya itu bikin proposal harus selalu sana ke sini. Bener ya, waktu itu buat proposal Ya, capek banget capek rasanya. sekali bikin proposal, terus ngirim sana sini. Sempat pesimis Ya, karena waktunya mendesak. Karena waktu itu kan jadwal launching dulu, ya. baru kita kejar. Bukan kita selesaikan dulu baru launching. Karena takutnya kalau kita kejar selesainya dulu nanti malas launching. Jadi mending launchingnya dulu dijadwalin baru Ya. gas projectnya. Jadi waktu itu sudah ada album fisiknya ya berupa CD yang berisi berapa lagu ya? 9. 9 buah lagu. Oh. Yang terdiri apa aja tadi? Ada Ketih Ada Anata, Percuma Semula Nyutang, Tresna Terinjak, Terinjak. Apa lagi ya? Lupa saya. Adanya Berubah, Ada Berubah, Wali Rahayu, Oli Rahayu, apa lagi ya? Lau, Liane Utama. Liane Utama. Kalau dulu belum ngetop kata-kata Ya. itu ternyata ngetop dari orang lain. Yang suka-suka minum. Ya nggak sengaja sih sebenarnya, kok bisa gitu. Terus lalu apa lagi ada Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Ika. Apa Apa lagi? lagi ya lupa saya. Ya lagunya Gus Yudi Ya, Tresna Terinjak itu Gus juga Yudi sama Gus jadi bareng. single di album pertama Gus Lenju ya. Favorit tuh. Jadi berdasarkan pengalaman kisah nyata mungkin dia bikin lagunya. Jadi seru-seru itu. Nah, sebelum launching itu kan mengalami fase di mana yang namanya transisi membuat album itu di masa-masa yang sulit ya. Waktu itu membuat proposal, mencari support. Ada juga teman-teman yang bantu. Waktu itu launchingnya di Magma Cafe ya, banyak juga teman-teman musisi yang Yang support. diundang, yang support juga main di sana. Waktu itu ada siapa aja ya? Ada Amiko juga ya, ada Sepenceblok juga. Glorious. Ya, Glorious. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support Gus Lenju selama ini berkarya juga. Sama Eternal ya. Eternal. Angkat-angkatan dulu. Ya, lawas semua. Lawas sekali. Mudah-mudahan mereka masih main musik. Ya, mudah-mudahan. Ayo comeback lagi. Walaupun dalam masa pandemi. Benar. Nah, jadi Gus Lenju ini dari awal bermusik berkesenian ini sebenarnya genre apa sih yang paling melekat itu? Genre bermusik apakah pop, apakah rock, gimana sih? Alternatif aja sih sebenarnya. Alternatif ya. Jadi tidak gini ya, maksudnya tidak terlalu mentok ke arah mana, yang penting fun aja. Yang penting bekerja ini di musik apa ya? Itu sebagai tempat saya menuangkan isi hati dan inspirasi. Makanya saya tidak menuntut genre saya harus ini, harus ini. Musik itu kan masalah karakter nih. Ya. Nah, makanya saya sering bilang musik itu bukan bahan sebagai kita untuk bersaing menjatuhkan satu sama lain. Catatan nih buat teman-teman yang nonton. Benar. Karena musik itu kan soal penyampaian rasa dari pribadi. Kalau secara garis besarnya sih menurut saya. Ya. Karena kalau kita main musik kan kita nggak nyari yang namanya fans, nggak nyari yang namanya
apa ya? Ketenaran itu Ya sebuah. ketenaran. Oh, sebuah ketenaran. Jadi Oke. kalau saya sendiri bermusik ya itu menuangkan inspirasi, menuangkan perasaan, entah itu dari sendiri atau dari teman-teman. Oke. Berarti bercerita tentang Segalanya. Ya segalanya. Ada juga satu judul lagu di album Gus Lenyu yang judulnya Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa sih Gus menciptakan lagu tersebut? Karena kan dari judulnya saja sudah Bhinneka Tunggal Ika. Apakah dari penglihatan Gus itu seperti apa sih sekarang ini? Bikin lagu Bhinneka Tunggal Ika itu ya dari pengalaman sendiri. Karena sejak kecil saya udah hidup berdampingan sama teman-teman ataupun keluarga yang agamanya beda, suku, bahasa ya banyak lah ya, namanya di Karangasem banyak perbedaan yang bisa kita temui. Jadi sejak saya kecil saya berteman, berbaur. Kalau saya harus memilih pun saya mending pengen jadi anak-anak lagi. Karena saat anak-anak kita berteman nggak mikir dia agamanya apa, tinggalnya di mana, mau dia orang keturunan Cina, mau dia Muslim, mau dia Kristen, ya sama aja. Kalau kecil kita nggak lihat kan perbedaan, kita mau temenan sama siapa tuh. Nah justru semakin besar kok hal yang seharusnya agama itu menjadi kepentingan untuk pribadi sendiri dijadikan alat untuk kita saling menjatuhkan, saling memerangi, mencari kelemahan. Padahal kalau konsep dasarnya kan kita berbuat baik terhadap semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua agama mengajarkan kita hal yang sama ya. Adalah berbuat baik. Makanya saya tulis di sana tadi pelangi dhuwur langit ya, seperti kita lihat pelangi kan, warnanya beda, dia tetap dia ada dalam satu tempat, satu wadah, satu garis. Ya. Satu garis lengkung. Kalau pelangi kan lengkung biasanya. Ya, benar. Jadi saya mengungkapkan hidup kita itu sama halnya pelangi. Pelangi dia beda warnanya, dia tetap dalam satu garis. Sebagai cerminan hidup. Ya. Jadi satu kesatuan. Walaupun berbeda tetap jadi indah. Ya, tetap jadi indah. Kalau hidupnya hanya satu warna kan ya enggak monoton dia. Monoton. Yang dilihat itu aja. Ya, baik. Berarti selama ini kan kita hidup di musik, Gus Lenyu hidup di musik juga berdampingan dengan yang namanya era kaset pita, kaset CD dan digital nih yang sekarang ini. Gimana sih menurut seorang Gus Lenyu itu melihat perkembangan musik di daerah dulu lah, di Karangasem dulu, baru kita bercerita ke nasional. Jadi kan dari tahun berapa itu 90-an sudah kaset pita, kaset CD dan sekarang lebih ke digital. Apakah menurut Gus Lenyu menjadi lebih gampang atau lebih susah gitu? Kalau sebenarnya semua punya dua sisi baik dan buruknya. Kalau zaman dulu, zaman kaset pita yang saya amati, positifnya nggak bisa dibajak. Oh ya. Ya pembajakan nggak ada, kecuali memang dari internya mau jahat mungkin baru ada bajakannya. Ya benar. Kalau buruknya nggak semua orang punya tip mungkin. Oh iya. Nggak semua. Apalagi sekarang susah. Nggak semua orang punya tip yang bisa dibawa kemana-mana. Terus muncul zaman Walkman baru. Itu pun motor harus pakai ini. Nggak bisa replay harus dari awal. Harus dari awal. Ya. Terus masuk zaman CD udah mulai ada pembajakan. Ya. Karena walaupun formatnya mungkin dia di CD, cuma ketika udah ada yang jahat menjadikan data mentah itu menjadi format MP3, ya udah bisa dibajak sama siapa aja. Lewat komputer juga bisa kan? Banyak sih waktu kejadian-kejadian membajak lagu tuh. Jadi merugikan talentnya itu sendiri ya. Merugikan talent, merugikan manajemen, semuanya. Tapi ya namanya masyarakat kita tidak bisa lepas dari namanya pembajakan. Semoga saja pembajakan hilang ya dari negeri kita tercinta.
Bahkan era digital pun sebenarnya seperti sekarang sudah semakin sulit untuk diatasi kan sama teman-teman. Baru berkarya keluar satu lagu langsung, sekarang keluar pun sekarang launching besok udah bisa dibajak sama orang. Benar. Cuma kalau dalam sisi pembajakan dari musisinya atau dari manajemennya sendiri yang memang harus waspada, karena kita nggak bisa kan istilahnya mau melawan zaman. Ya, lawan-lawan. Kalau udah era digital sudah ada beberapa platform yang menawarkan hak cipta juga. Kalau di Indonesia sendiri itu udah ada yang membidangi, saya lupa itu, yang jelas ada linknya, mungkin ntar ada dicari-cari mengenai info mengenai hak cipta dari seniman itu sendiri. Ya. Jadi itu bayarnya murah, kalau nggak salah nggak sampai 300.000 udah punya hak cipta. Jadi didaftarkan. Terus kalau di platform digital itu ada TuneCore, jadi daftarkan lagu ke sana, walaupun dibajak sama orang, dia upload lagi, dia akan otomatis terkena hak cipta, dan walaupun mereka dapat iklan, penghasilannya tetap masuk ke seniman yang punya. Ya. Jadi full itu masuk ke seniman yang punya. Ya. Oh, berarti Full. sangat dihargai sekali ya. Sangat dihargai. Musisi zaman sekarang ya. Berterima kasih juga kepada media. Banyak platform-platform juga yang turut mensupport ya musisi-musisi. Jadi untuk pandangan Gus Lenju sendiri untuk perkembangan musik di daerah kita dulu bagaimana ini? Karangasem Tercinta, Amlapura Bersehati. Ya, bersehati. Karena kan banyak juga muncul band-band baru maupun band-band lama yang semangat untuk berkarya kembali nih. Semenjak kemarin-kemarin ada konser-konser juga. Jadi gimana nih menurut pandangan seorang Gus Lenju? Satu garis penting dalam kehidupan saya, kenapa saya memilih tinggal di Karangasem dan saya harus bolak-balik Kodia bekerja, itu alasan saya satu. Saya merantau untuk membawa ilmu yang baik ketika saya pulang. Jadi pandangan saya ketika kembali ke Karangasem, yang saya harapkan pertama kali adalah persatuan dari para musisi itu sendiri. Walaupun saya amati di Karangasem ada banyak komunitas musik, ada Karangasem Indie Movement, ada Amlapura Indie Musik, ada Karangasem Musik Community, terus ada Break the Silent, Banyak juga ya. terus udah banyak sekali. Jadi hal positif yang saya ingin bawa ke daerah kelahiran saya yang mungkin bisa memajukan memajukan musik itu sendiri di Karangasem adalah menyingkirkan sifat ego kita, keakuan kita saat kita bermusik. Yang jelas secara garis besarnya musik itu bukan alat untuk kita bersaing, menjatuhkan satu sama lain. Dan yang paling penting, musik itu sebenarnya bahasa persatuan. Bahasa persatuan yang nggak perlu beda genre kita saling menjelekkan, beda style kita saling menjatuhkan. Jadi cobalah sekali-sekali mungkin semua komunitas ini membuat satu event besar di mana bisa merangkul semua genre yang ada di Karangasem. Ya benar-benar. Jadi dirangkul semua komunitasnya, karena setiap komunitas kan ada karakternya masing-masing. Ada yang mungkin Aim karakternya dominan ke A, Kim dominan ke ini, Break the Silent mungkin dia anak-anak yang genre punk, yang gitu underground. Kalau itu bisa disatukannya dalam sebuah disatukan event. dalam sebuah event, mungkin mudah-mudahan pemerintah bisa mendukung, bisa memberikan ruang untuk mereka. Benar. Pas ulang tahun misalnya, ulang tahun Amlapura atau akhir tahun, itu rangkul semua, berikan wadah untuk semua komunitas membuat sebuah event.
Ya, setuju sih saya, dari segi persatuan di musik tuh semua musisi harus bersatu ya. Iya. Semua band tuh harus bersatu. Jangan lupa juga atas dukungan dari pemerintah juga ya. Iya. Oh, Nggak bisa lepas. ya, nggak lupa Orang bisa tua, lepas. orang Ya, tua. daripada kita melantur ke sana ke sini di jalan juga. Dari segi positifnya bermusik ya, kita dapat berkumpul, sharing tentang gigs atau apa, buat acara kecil-kecilan gitu. Dan satu garis penting yang saya dapatkan selama saya ada di Karangasem, menurut saya pribadi Karangasem harus siap maju dari dalam. Contoh saja, sekarang udah banyak angkringan, Iya, banyak wirausaha muda. Yang bikin wirausaha mereka rame itu adalah musik. musik. Bayangkan kalau angkringan nggak ada musik, Baik. nggak ada, mungkin tidak begitu besar niat Ya. orang datang. Terus yang harus siap juga ini masyarakatnya. Ya, benar-benar. Musik itu kan hal yang positif. Musik itu hal yang positif. Jadi acaranya pun di angkringan ya pasti weekend lah. Jadi mohon permaklumannya buat masyarakat agar kiranya tidak terganggu ketika anak-anak musik sedang berkreativitas membangun hal yang positif dalam dirinya. Ya, benar-benar. Contoh kalau dulu saya main di salah satu angkringan baru jam 10 udah komplain katanya ribut, bising, mengganggu. Tapi ketika ada balap liar tengah malam jam 1 jam 2 nggak ada berani komplain. Ini terang-terangan aja nih. Ya. Kenapa? Itu loh. Jadi jangan sampai hal yang positif kita lakukan justru terkesan negatif di mata orang banyak hanya karena kita main musik tengah malam, belum tengah malam malah Ya, belum. jam 10. Jadi kalau kita mau maju, kita harus dari hal yang kecil dulu. Benar. Yang punya angkringan, rangkul komunitas musik untuk memberikan mereka ruang untuk beraktivitas, berkreativitas, memberikan wadah. Jadi secara nggak langsung acara musik yang diadakan menarik pelanggan merasa tenang, senang, ada hiburan. Apalagi bisa request kan, Ya. ajak pacar, request lagu jatuh cinta, yang jomblo, lagu patah hati, yang baru putus. Nah jadi kan di sana Ya. menjadi Saling menguntungkan. iya, saling ya. menguntungkan satu sama Ya, lain. benar-benar. Jadi mohon kiranya lah agar tetangga-tetangga yang mungkin dekat angkringan bisa memaklumi ada keramaian sedikit sampai jam 10 malam atau maksimal sampai jam 11 malam lah. Toh kegiatannya positif kan, kita main Ya, musik benar. demi perputaran roda ekonomi Ekonomi juga. juga ya. Kalau nggak gitu nggak maju Karangasem, jamin saya. Benar-benar. Terus juga itu weekend juga ya, Itu besoknya juga libur. weekend, besoknya libur. Jadi semua harus menikmati dong hari libur. Ya, saling mendukung lah satu Saling sama mendukung. Terus kalau pesan saya buat yang punya angkringan, minimal ada air lah di pitcher. Pengalaman banget sih. Pengalaman banget. Kita bicara ini memang benar-benar berdasarkan Jadi pengalaman yang pasti ada. akan ada yang suka, ada yang tidak suka. Iya, Kalau iya. seperti saya dulu punya angkringan, ketika teman ada main, komunitas mau main, ya paling enggak saya sediakan es teh lah, Ya, ya. apalah, kan nggak rugi-rugi banget Ya, ya. dibandingkan nggak ada mereka, nggak ada pelanggan juga yang merasa terhibur ketika datang, nggak menarik pelanggan juga kan. Ya. Jadi nggak ada ruginya kita kalau udah saling menguntungkan seperti itu. Ya, saling support. Saling Ya, support nyata. itu yang paling dibutuhkan ya, sebagai kita makhluk sosial ya, saling berkontribusi. Nah, ngomong-ngomong soal sosial ini Gus Lenyu ini juga tidak hanya punya satu komunitas ya, beliau juga punya komunitas sosial. Namanya apa sih Gus Lenyu? Muda Karangasem Siaga. Ya, udah Karangasem Siaga ini sudah terngiang-ngiang ya di telinga masyarakat Karangasem. Karena apa? Karena dulunya juga ikut berupaya ya terjun di waktu bencana gunung Agung. erupsi ya, Gunung Agung. Nah, bisa diceritain sedikit Gus Lenyu mengenai apa itu komunitas sosial ini gitu. Muda Karangasem Siaga itu
berdirinya tahun 2016. 2016, yes. Jadi setahun sebelum Gunung Agung. Itu didirikan oleh Ibu Eka Desmiari. Eka Desmiari. Jadi kebetulan dulu masih pacaran, sekarang udah istri. Jadi Eka Desmiari ini kan berasal dari keluarga yang mungkin bisa dibilang menengah ke bawah dulunya. Jadi dia inspirasi dalam hidup saya juga sebenarnya. Cuman dia dari segi pendidikan, dari segi ilmu pengetahuan ya hebat banget. Hebat ya, berprestasi terus ya. Suatu ketika dia udah kuliah, terus dia pacaran sama saya. Kok jadi pribadi. Jangan, gitu. isi ketawanya gitu ya. Dia kan mewakili Indonesia, khususnya Bali, dalam pertukaran pelajar Ya. ke 5 negara di ASEAN. Waktu itu saya bantu dia mencari sponsor kemana-mana. Itu sangat sulit sekali, dari pemerintah kita sendiri pun sangat sulit. Saya jujur saya mengalami, dan di posisi itu saya masih simpan sampai sekarang. Kalau dinas pendidikan waktu itu tidak bisa berkontribusi karena belum ada dana taktis untuk itu. Jadi hal positifnya dari pengalaman itu, rasa perih saya menimbulkan pemikiran yang positif juga sama Eka. Mendirikanlah kita sebuah komunitas yang menaungi anak-anak agar dia tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah. Untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu, kita punya adik asuh, tapi waktu itu masih sedikit, barang 1-2. Setelah itu 2017 Gunung Agung erupsi. Ya, pas ya kebetulan. Baru ada grup, waktu itu masih mengumpulkan pemuda-pemuda yang asal Karangasem tapi tinggal di luar Karangasem. Yang merantau ya. Untuk sharing berbagi informasi mengenai Gunung Agung. Jalan-jalan, kita langsung berkontribusi juga, bergabung ke Pasebaya yang memang dia benar-benar di bawahnya BPBD. Yang menangani secara langsung. Nah, ini secara langsung kita gabung, kita satu link, kita punya data, dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Astungkare, anak-anak asuh kita juga udah ada yang sampai tamat kuliah, dan sekarang masih ada yang juga udah melanjutkan pekerjaan ya, ada juga yang sudah bekerja. Melanjutkan sekolah. Sekolah. Astungkare tidak ada yang putus sekolah. Jadi selain di Muda Karangasem Siaga memberikan apa ya modelnya bekal ya, donasi apa yang namanya itu ya, bekal ke anak-anak asuh MKS ya, jadi kegiatan sosial yang lainnya juga ikut terjun membantu Persebaya. Juga kita memonitoring situasi gunung ya, yang dulunya sering berkunjung ke pemukiman penduduk yang di lereng gunung, juga kita turun waktu itu juga Gus Lenyu ya. Tidak lupa juga menghibur di pengungsian terutama keliling banyak tempat pengungsian yang sudah dikunjungi, dan dari sana pun Muda Karangasem Siaga juga banyak mengenal adik-adik yang punya semangat tinggi untuk bersekolah, tapi pada waktu itu ya memang situasi seperti itu. Bahkan yang punya cita-cita menjadi seorang petani benar itu sangat benar-benar sangat mengharukan bagi saya itu waktu itu. Nangis saya. Tahun 2017 masih ada yang bercita-cita menjadi seorang petani. Luar biasa. Salut. Pokoknya semangat adik itu sangat tinggi. Jadi kira-kira gimana ya kabarnya itu? Lama sudah, tapi tidak tahu tempatnya di mana rumahnya. Mudah-mudahan mereka yang sempat di pengungsian, walaupun kita juga kita juga sebenarnya ngungsi. Cuma karena kita sudah tahu keadaan keluarga sudah aman, keadaan diri juga ya memberanikan diri untuk menyelamatkan yang belum. Benar-benar mengedukasi tentang berita-berita apa yang ada di gunung atau bagaimana situasi terkini. Sebagai penyambung lidah pemerintah.
Ya, waktu itu agar tidak termakan hoax. ya benar-benar. Karena hoax kan banyak waktu itu. Ya, ya. Fitting juga ikutnya. Ya, Lereng gunung ikut gitu. sampai ke ketinggian 1800. Ya, bersama Pasebaya dan Pecalang Desa Adat Karangasem. Keren. Ya, seperti itulah pengalaman bersosial Gus Leju, komunitas di musik juga, masalah pekerjaan juga. Nah, jadi kita sampailah pada penghujung Acara. penghujung ngobrol bareng kita. Jadi pesan terakhir nih untuk, bukan pesan terakhir saat ini ya, Ya, masih kok besok ketemu Masih. kita ya. Pesan untuk rekan-rekan di rumah nih tentang berkesenian di musik terutama, bagaimana pesan seorang Gus Leju ini? kalau pesan buat teman-teman yang seperjuangan bermain musik, adapun berwirausaha, kita sudah saatnya bangkit dari keterpurukan. Kita harus mulai saling rangkul. Jadi apapun genre kalian main musik, dimanapun pergaulan kalian, komunitas kalian, agar tetap saling menerima, saling dukung. Ayo kita bersatu. Sesekali kita bikin event, sesekali kita nongkrong bareng, sharing bareng, memikirkan apa yang kita lakukan ke depan Ya. agar Karangasem ini bisa dilirik oleh daerah lain, karena kemampuan orang-orang di Karangasem dalam perkesenian yang nggak kalah sebenarnya. Ya benar. Yang kita kalah ini cuma media. Media ya. Ya. Kebetulan udah ada media sosial kan, ayo kita saling rangkul. Siapa yang baik, siapa yang lebih dulu mungkin. Karena musik kan bukan soal siapa yang menang, siapa kalah, siapa yang senior mana junior, siapa yang lebih dahulu berhasil mewakili, kita dorong dulu. Nanti setelah itu pengalaman mereka agar di-share ke yang belum. Nanti kedepannya akan dibagi langsung ya. dibagi langsung, nanti yang belum saatnya dia Ya. share ke depan. Jadi untuk sekarang ini berarti menjadi seorang Gus Leju ini gimana ya? Menjadi perwakilan lah dari semua teman-teman di Karangasem, khususnya ya, musik-musik Karangasem. Pesan beliau selalu diingat, dan juga tidak lupa, musik itu bukan buat sombong, tapi bukan berarti kita tinggi terus ya, tetap rendah hati, selalu share ilmu positif mengenai musik, share mengenai gigs di Karangasem, agar Karangasem ini tidak tertinggal ya masalah. Karena kita tahu sendiri di Karangasem ini banyak musisi dan band-band hebat sebenarnya, tapi hanya saja jarang terekspos ya, seperti itu, jarang terekspos. Karena pengalaman saya di luar kan sering tanya, Karangasem gimana nih, nggak pernah ada event, gimana nih. Ya. Jadi saya sebagai orang Karangasem jengah dong. Ya. Ini kok komunitas ini ya, saya selami sebelumnya, oh ini masalahnya. Oke deh, coba kita bikin ini sekali. Oke, benar sekali. Jadi tidak lupa juga ada peran yang benar-benar maksimal dari musisi itu sendiri, dari band, dari pemerintah juga ya, yang selalu menyediakan tempat-tempat untuk kita berkarya. Nah contoh nih, kita kan ada di Taman Kota, di taman, di Kota, stadion, di terus Jagat taman Karana. Jagat Karana. Mungkin ke depan pemerintah bisa memberikan ruang, kita boleh bikin acara weekend, Ya. semacam di Jogja lah. Kita boleh bawa sound tanpa perlu nyari izin lagi lah. Benar. Harus Walaupun bawa speaker kecil-kecilan, kita di sini sebagai musisi yang memang suka main musik. Yang suka main lukis ya dia bawa bahan sendiri ngelukis di sini. Ya. Jadi nggak sekedar olahraga, karena main musik secukupnya olahraga juga sih sebenarnya. benar. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Ke tempat luas nih, mungkin ntar dieksplor langsung sama Daywalk. Benar. Luas banget nih, semua acara seni juga muat di sini setiap weekend. Jadi banyak spot-spot menarik di sini. Iya. Kalau kita lihat ke utara ada gunungnya. Kalau kita lihat dari stadion di dalam ke selatan, kita bisa lihat hamparan lautnya. Ada bukitnya juga. Pokoknya Angkringan banyak, ya spot yang wirausaha bagus lah banyak. di sini. Jangan lupa untuk berkunjung ke Karangasem, ke Jagat Karana ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton.
Terima kasih juga Gus Lenyu sudah sharing session di sini, dan jangan lupa sebentar lagi ada jamming session dari Gus Lenyu. Tetap stay tune di Indie Corner. Bye. See you next video. Kadi pelangi dhuwur langite, belenan warna nanging mesikia, ketemas seiraga hidup di bumi ini. Celelan malah pada gelap, saling elingan, baya saling lungan, emang derayu iragam kerja hidup di bumi ini, ngiring raketan iragam timpal menyama beraya desaling caca denulian melenan agama melenan budaya ranon terus luseng ukuran iragam pacang mesikia. Iragam kerja hidup di bumi ini, ngiring raketan iragam timpal menyama beraya besaling caca denulian belenan agama belenan budaya ranon ukuran iraga pacang masih